Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Mahdud dengan NPM 220510801004 Departemen Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Syahwala. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses pembentukan lahan tektonik itu pada mata kuliah praktikum Geomorfologi Analisis Landscape kelas 01. Nah, sebelum kita mengetahui bagaimana proses pembentukan lahan tektonik, sebaiknya kita harus mengetahui definisi tentang lahan tektonik. Lahan tektonik adalah bentuk permukaan bumi yang terbentuk akibat aktivitas tektonik yang pergerakan lempeng-lempeng bumi. Aktivitas ini dapat berupa pergerakan horizontal, vertikal, ataupun kombinasi keduanya, dan menghasilkan berbagai bentuk yang khas. Kemudian kita akan masuk kepada proses pembentukan lahan tektonik. Nah, proses terbentuknya lahan tektonik diakibatkan oleh adanya pergerakan lempeng-lempeng tektonik yang membentuk litosfer bumi. Pergerakan ini didorong oleh panas dari inti bumi yang menyebabkan arus konveksi di mantel bumi. Kemudian ada jenis pergerakan lempeng. Yang pertama ada konvergensi, yaitu bertumpukan. Konvergensi dalam konteks tektonik lempeng mengacu pada pergerakan lempeng-lempeng bumi yang saling mendekat dan atau bertumpukan. Pergerakan ini menghasilkan berbagai bentuk lahan dan fenomena geologis yang signifikan. Terjadinya ketika dua lempeng benua bertumpukan karena keduanya lempeng memiliki kepadatan yang relatif sama, tidak ada yang menunjang di bawah yang lain. Tumpukan ini menyebabkan kerak bumi terlipat dan terangkat, membentuk pegunungan yang sangat besar. Contohnya pembentukan pegunungan Himalaya akibat tumpukan lempeng India dan lempeng Eurasia. Baik, yang kedua ada divergensi, yaitu memisahkan. Dalam konteks tektonik lempeng, divergensi mengacu pada pergerakan lempeng-lempeng bumi yang saling menjauh. Pergerakan ini menghasilkan berbagai bentuk lahan dan fenomena geologis yang khas. Prosesnya yaitu pergerakan divergensi terjadi ketika dua lempeng tektonik bergerak menjauh satu sama lain. Kemudian pergerakan ini biasanya terjadi di sepanjang pematang tengah samudra, mid-ocean ridges, dan zona retakan benua continental rift zones. Kemudian ketika lempeng-lempeng bergerak menjauh, magma dari mantel bumi naik ke permukaan, mengisi celah yang terbentuk dan membeku, membentuk kerak bumi baru. Proses ini dikenal sebagai pemekaran dasar laut, silver spreading. Seperti contoh, pematangan tengah Atlantik. Ini contoh klasik dari batas divergensi di mana lempeng Amerika Utara dan lempeng Eurasia saling menjauh. Kemudian ada lembah retakan besar Afrika. Ini adalah salah satu contoh dari zona retakan benua di mana lempeng Afrika sedang terpecah menjadi dua. Kemudian terakhir ada transform, saling berpapasan. Dalam konteks tektonik lempeng, transform atau saling berpapasan mengacu pada pergerakan lempeng-lempeng bumi yang saling bergeser secara horizontal. Pergerakan ini menghasilkan berbagai bentuk lahan dan fenomena geologis yang khas. Nah, pergerakan transform terjadi ketika dua lempeng tektonik saling bergeseran secara horizontal, tidak saling mendekat konvergen atau menjauh divergensi. Nah, kemudian pergerakan ini terjadi di sepanjang sesar transform, yaitu retakan di kerak bumi di mana lempeng-lempeng bergerak berlawanan arah. Kemudian gesekan antara lempeng-lempeng yang bergerak menghasilkan tekanan yang besar yang dapat dilepaskan dalam bentuk gempa bumi. Seperti yang disebut tadi, dampak transform seperti gempa bumi, sesar form, pembentukan lembah dan pegunungan. Contohnya, paling terkenal dari batas transform, sesar ini memanjang seperti pantai barat Amerika Utara dan merupakan penyebab utama gempa bumi di California. Dan juga sesar transform juga umumnya ditemukan di sepanjang pematang tengah samudra, di mana mereka memisahkan segmen-segmen pematang yang bergerak dengan kecepatan berbeda. Nah, cukup sekian dari presentasi saya. Mungkin lebih dan kurang saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.